duit enggak? Bawa. Hah? Kamu nggak bawa? Mama. Kita dapat tumpangan nggak nanti ya? Dapat tumpangan nggak kita ya? Hah? Iya. Kamu senang dapat tumpangan nggak? Iya. Iya. Kamu? Senang juga. Ayo. Cukup. Seru banget ya. Hah? Kamu udah lama nggak ikut ya? Gendong apa tuntun? Gendong. Gendong. Kenapa? Gendong. Gendong. Iya. Bang apa? Gendong. Nanti di situ gendongnya nanti. Ya? Belum, gendongnya di sini. Hah? Gendongnya di sini apa di? Bang apa? Gendong. Dik, yuk. Kok gendong sih? Hah? Apa kok gendong-gendongan di sini? Kan udah gede, masa digendong? Nah, nanti aku capek. Iya kan? Iya juga ya. Ya Kasihan udahlah. dia kalau capek aku. Iya juga ya. Kasihan ya. Masa digendong sih? Temennya enggak tuh. Enggak. Temennya enggak ada yang digendong kok. Ayo cepet. Udah jalan lagi ya. Capek aku. Lah, kan udah deket. Capek. Aku juga capek gendong belakang aja yuk. Ini ada tambahan Apa oke? Rp7. Apa oke? Pak. Ayo. 20, 19, 18. Betapa banyak orang yang sakit justru yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang hidupnya serba kekurangan pencobaan tetapi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi salah satu penghuni surga-surganya Allah. Lalu apa yang menjadi azab yang paling besar yang Allah berikan kepada umatnya? Apakah azab musibah yang paling mengerikan? Apakah laknat yang menakutkan bagi seorang manusia? Laknat yang paling mengerikan bukanlah hilangnya harta, bukannya pula hilangnya kesehatan, bukannya pula hilang jabatan. Laknat terbesar bukanlah Allah berikan tentang kemiskinan, tetapi laknat Allah terbesar adalah ketika Allah mencabut iman dan hati seseorang hamba. Itulah sesungguhnya laknat dari paling besar Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika hati tidak rindu kepada panggilan azan, ketika hati tidak lagi rindu kepada sejuknya aroma masjid, ketika telinga kita tidak tersentuh lagi dengan panggilan azan, ketika nasihat agama nasihat kebaikan tidak lagi disambut dengan hati kita yang paling dalam, ketika kita merasa tidak pernah bersalah, tidak pernah merasa menyesal ketika kita melakukan sebuah dosa, itulah bencana sesungguhnya yang Allah berikan kepada seorang hamba, kepada seorang manusia. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yukramur rizqa bizarri rizqihu. Sesungguhnya seorang hamba dapat terhalang dari rezeki-rezeki dari Allah itu karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Saudara-saudara, kalau hari ini kita merasa menyesal kita meninggalkan sholat, kita merasa
bergembira karena itu tanda-tanda iman yang masih hidup dalam diri kita. Namun apabila seseorang sehat badannya, kuat tenaganya, luas hartanya, serta tinggi jabatannya, banyak ilmunya, tapi tidak merasa takut, tidak merasa pernah meninggalkan terima Allah, tidak pernah merasa kehilangan sholat berjamaah, tidak merasa sedih meninggalkan sholat, tidak ada rasa takutnya berusaha apabila azan ketika kita tidak menegakkan iman. Maka ketika kita meninggalkan ibadah, Mobil keselamatan kepala polisi Labrador. Kataku besar. Tas. mereka merupakan Allah, maka Allah pun akan membiarkan mereka. Quran Al-Baqarah ayat 6. Jadi bukan Allah yang meninggalkan kita, kita yang menemukan Allah. Kau bilang sholat. Hidup kita terlupa-lupa, kita tidak pernah merasa bersalah berbuat dosa, kita tidak pernah merasa terpanggil dengan panggilan kasih. Bisa jadi Allah telah membiarkan Ngomongnya Allah yang itu ngomongnya agak kuat. maka perlu dibuat. Ketika kita ada di para hati dengan panggilan suara Tuhan, biasa saja, maka perlu hati saudara. Allah meminta kita datang ke rumahnya satu waktu dalam satu minggu. Allah meminta kita datang 5 waktu dalam sehari. Allah beri kita 24 jam dalam sehari. Cuma Allah butuh 5 waktu dalam sehari. Seandainya satu waktu kita ambil 5 menit saja. Kalau 5 waktu subuh, asar, isya, maghrib, kali 5 menit hanya 25 menit. 24 jam dikurang 25 menit, 23 jam, 35 menit kita butuh waktu untuk dunia. Allah cuma beri waktu 25 menit saja untuk Allah. Alangkah pelitnya, gunakan 25 menit untuk berharapan. Terserah 23 jam kalian habiskan untuk menggali dunia. Ada besar. Namun apa yang terjadi? Kebalikannya, 24 jam untuk kita habiskan untuk memikirkan dunia ini. 24 jam Mama Sona. sedangkan dunia ini. Obrolan keselamatan kepala polisi Ada beberapa menit kita merenung, memikirkan hidup dan sekarang kita jalani, memikirkan dosa-dosa yang kita lakukan, kita butuh 5 menit. Memikirkan umur kita yang semakin berkurang, memikirkan kematian sehari detik demi detik semakin dekat. Tetapi pada manusia yang merasa berat memenuhi panggilan Allah, lihat masjid-masjid kita, lihat musola-musola kita. Bahkan untuk mencapai wasat pun sangat sulit. Lihat jumlah penduduk kita, berapa jumlah penduduk kita. seperti alay. Hampir 3.000, tapi itu bisa masjid kita aja Alay. Kau belum sholat. Kau belum mulai. maka itu kita. Jangan-jangan Allah membiarkan kita, jangan-jangan Allah tidak memperhatikan kita. Mati modal tidak. Padahal keterangan hidup ini tidak lahir dari banyaknya harta. Keterangan hidup ini tidak lahir dari tingginya jabatan. Kedamaian hati tidak lahir dari kemewahan-kemewahan dunia yang kita miliki. Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Quran surat Al-Taran ayat 28. Ingatlah ada mengingat Allah. Kalau jamaah punya masalah, punya beban, maka ingatlah Allah, maka hatinya akan tenteram. Janji Allah bukan janji manusia.
Masyarakat muslimin rahmatullah. Ingatlah bahwa dunia ini memang diciptakan untuk manusia. Dunia ini Allah ciptakan untuk manusia, tetapi manusia diciptakan bukan untuk dunia. Kita hidup di dunia yang hanya sebentar dan sebentar saja. Dunia ini memang begini. Hari ini hari berlalu, rambut kita mulai putih, kulit kita mulai keriput, tenaga kita mulai berkurang, dan kematian kita semakin waktu demi waktu semakin dekat. Jangan pernah mengira bahwa setelah jasad di kubur itu sudah selesai semuanya. Jangan pernah mengira kita masuk di kubur itu selesai urusan kita. Tidak dalam kubur adalah pintu pertama kita menuju kehidupan akhirat. Maka berpikirlah, baik urusan kita dalam kubur, mudah urusan kita dalam kubur, akan mudah perjalanan kita berikutnya di dalam akhirat. Tetapi sebaliknya ketika proses awal kita dalam kubur susah, berat, maka bisa bayangkan perjalanan tidak mudah perjalanan menuju satu dalam perjalanan berikutnya. Karena Allah Nabi SAW bersabda, Al-Qadru awalun manazili akhirah. Kubur adalah persinggahan pertama. Kubur adalah persinggahan pertama dari dan seterusnya. Tapi ketika perjalanan pertama di dalam kubur, maka beratlah seterusnya. Hadirin rahimahullah, Allah memperlihatkan kepada kita kisah-kisah orang yang sombong akan menjadi pelajaran bagi kita. Kisah tentang orang-orang yang berkuasa akan menjadi pelajaran kita. Allah telah banyak memberikan contoh. Allah telah memperlihatkan kepada kita, lihatlah Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Allah berfirman, faqala ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika ajaran datang, seluruh kekuasaan itu tidak mampu menyelamatkan. Dia mampu kekuasaan itu menyelamatkan kita dalam kubur. Lihatlah Qarun, betapa banyak hartanya. Dia akan bisa menyelamatkan kita dalam kubur itu. Bukan tentang mewahnya kendaraan kita, dan tentang luasnya tanah yang kita miliki, bukan tentang luas jauhan kita dapat. Itu semua tidak akan menyelamatkan kita. Tapi ketika ajaran datang, seluruh kuasa itu tidak mampu menyelamatkan. Ia akan hilang dalam dunia. Bisa jadi harta dari kita miliki, jabatan yang kita miliki, harta yang berlipat bisa jadi itu bawah kehinaan. Kalau kita tidak sadar. Demikian pula Namrud yang begitu ampuh menolak kebenaran. Kekuasaan yang besar tidak mampu menolak dalam azab. Apa yang Allah diajarkan kepada kita? Seberapa kuasa kita manusia lemah, jika kita bisa melalaikan mengabaikan panggilan sholat. Seberapa hebat kita, apa jabatan kita? Nabi saja yang sudah dicari sudah. Ketika mengucap Allah berminat, mereka sudah disiapkan kita dosa yang sudah jelas, surga menunggu dan tidak ragu. Kuasa yang manusia yang telah makhluk tetap makhluk yang lemah. Jabatan tidak akan berakhir. Kuasa yang kita miliki akan hilang. Harta yang akan kita tinggalkan. Tubuh yang kuat ini akan menjadi tulang belulang yang akan dimakan oleh bulan-bulan. Saudara-saudaraku, sudah berapa lama kita hidup di muka bumi? Sudah berapa umur kita? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang sudah sampai 4 tahun. Apa yang mau kita isi dengan umur sebanyak ini? Apa yang kita isi dengan umur sebanyak ini?
nggak mau nanti buat aku ya. Hah? Mau nggak kamu? Mau lah. Kalau nggak mau buat aku aja. Oh, aku mau. Oh kamu mau? Kita lewat sini dulu. Lewat mana? Kita lewat sini dulu, baru ke sana. Ya udah, sana cepet. Ayo. Bisa kamu? Sekananya. Woi, bisa kamu udah. Hebat kamu. Lihat tuh. Hah, apa? Hah? ZEMA. Mana? Nah, itu. Oh iya ya. Bagus ya? Ayo. ZEMA. Apa bacanya? Zema. Yes. Jason. Jason. Zema Jason. Zema Jason nakal. Nakal nggak kamu? Ya. Hah? Sini. Ya, ya kita jalan. Kok malah balik lagi? Woi, hebat kamu Jason. Udah bisa sekarang naik sendiri. Aku jatuh Jason. Heh, iya. Hari ini anak sekolah libur. Iya, kenapa? Wow, apa ini tulisannya Jason? Tuh, ZEMA. ZEMA. Sema. Alias ada Benzema. Yes. Nah, siapa yang ngasih namamu? Aku. Apa ya? Es krim. Yeay. Es krim. Katanya kalau dikasih es krim nggak mau. Kalau nggak mau tuh dari aja. Mau. Dapat es krim. Es krim, ye. Besok kita sekolah lagi ya biar dapat es krim lagi ya, oke?